Belakangan ini kan lagi rame banget ya soal tokoh publik yang IQ-nya katanya tinggi banget. Langsung dah banyak yang mikir, wah kunci sukses tuh ternyata cuma IQ doang. Seolah-olah kalau kita pinter di sekolah, masa depan udah pasti cerah. Tapi emang bener sesimpel itu? Nah, ini nih yang bikin agak ngeri-ngeri sedap. Katanya kan rata-rata IQ orang Indonesia itu di bawah 100. Kalau gitu, apa artinya sebagian besar dari kita emang ditakdirkan nggak bisa sukses? Wah, tunggu dulu. Itu mitos gede banget yang hari ini bakal kita bongkar habis-habisan. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari ngebongkar mitos soal IQ, terus kita kenalan sama 3 jenis kecerdasan, lihat contohnya di dunia nyata, cari tahu resep sukses yang pas, gimana cara ngelatihnya, sampai akhirnya kita semua punya peta buat menuju sukses. Gimana, udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini, salah kaprah terbesar kita soal IQ adalah kita pikir tes itu ngukur segalanya. Padahal, tes IQ itu cuma ngukur satu hal yang sangat spesifik. Kemampuan kita mecahin masalah logis yang terstruktur. Masalahnya, dunia nyata tuh jauh lebih rumit dan berantakan dari soal ujian kan? Dan ini nih fakta yang mungkin bakal bikin kaget. Menurut seorang psikolog hebat, Robert Sternberg, manfaat IQ itu ternyata ada titik jenuhnya. Jadi setelah skor IQ seseorang lewat dari 120, efeknya ke kesuksesan di dunia nyata itu udah nggak signifikan lagi, udah mentok. Artinya apa? Jelas, ada faktor-faktor lain yang main peran jauh lebih besar. Jadi, faktor lain tuh apa aja? Nah, disinilah pembahasan kita jadi makin seru. Kita bakal kenalan sama sebuah kerangka berpikir yang bisa mengubah total cara kita memandang pinter. Ternyata, kecerdasan itu punya 3 wajah. Yang pertama, kecerdasan analitis. Ini yang paling kita akrab. Si anak pinter di kelas yang jago ngerjain soal, ranking 1. Kemampuannya itu menganalisis masalah, mencari satu jawaban yang paling benar, dan mikir secara logis. Seluruh sistem pendidikan kita, dari SD sampai kuliah, itu fokusnya ngasah kecerdasan yang satu ini. Kedua, ada kecerdasan kreatif. Nah, ini beda lagi. Kalau analitis fokus cari jawaban benar, kecerdasan kreatif ini justru fokus menemukan pertanyaan baru. Ini soal kemampuan buat mikir out of the box, nyambung-nyambungin ide yang kelihatannya nggak ada hubungan sama sekali, sampai akhirnya jadi terobosan baru. Inilah bensinnya para inovator. Dan yang ketiga, ini yang sering banget diremehin, yaitu kecerdasan praktis. Atau sebut aja street smarts, alias kecerdasan jalanan. Punya ide cemerlang itu satu hal, tapi bisa nggak kamu ngejual ide itu, ngebujuk orang, baca situasi, dan bikin ide itu beneran jadi kenyataan? Nah, itulah kecerdasan praktis. Tanpa ini, ide sehebat apapun cuma bakal jadi angan-angan. Oke, teori-teorinya udah cukup. Biar lebih kebayang, sekarang kita lihat gimana 3 kecerdasan ini benar-benar bekerja di kehidupan nyata. Percaya deh, contoh-contoh ini bakal bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Dan ini bukan cuma omongan loh, ada buktinya loh. Coba bayangin, ada penelitian di Boston College yang ngikuti nasib 81 lulusan terbaik SMA selama 14 tahun. Hasilnya, 90% dari mereka sukses banget jadi profesional, karirnya bagus. Tapi, ada yang aneh. Dari sekian banyak orang pintar itu, nggak ada satupun yang jadi visioner atau inovator yang benar-benar ngubah dunia. Kesimpulannya, mereka itu jago banget jadi pemain hebat di sistem yang udah ada, tapi bukan orang yang ngerusak dan bikin sistem baru. Terus gimana contoh kecerdasan kreatif? Ini keren banget. Dulu, kereta super cepat Shinkansen di Jepang itu berisik banget tiap keluar terowongan. Solusinya ternyata bukan dari rumus fisika yang rumit, tapi dari seorang insinyur yang ngamatin burung kingfisher. Burung ini bisa nyelam ke air hampir tanpa suara. Dia pun berpikir, gimana kalau moncong kereta didesain kayu paruh burung ini? Dan berhasil. Itulah kekuatan kreativitas. Kalau kecerdasan praktis, jawarannya udah pasti Richard Branson. Dia itu drop out dari sekolah, punya disleksia pula. Kalau diukur secara akademis, mungkin dia dianggap gagal. Tapi nyatanya, dia jadi miliarder. Kok bisa? Karena dia adalah master eksekusi. Dia jago banget melihat peluang, meyakinkan orang, dan mewujudkan ide-ide gilanya. Street smarts-nya luar biasa. Nah, dari semua contoh tadi, kita bisa lihat polanya kan? Kunci sukses yang sebenarnya yang bisa mengubah dunia, itu bukan soal punya salah satu kecerdasan yang super tinggi, tapi soal gimana kita bisa menyeimbangkan ketiganya. Sternberg menyebut orang-orang ini sebagai successfully intelligent. Mereka bukan cuma pintar, tapi pintar yang sukses. Ini perbandingan yang paling ekstrim. Di satu sisi ada Christopher Langan, IQ-nya diperkirakan sampai 210, salah satu yang tertinggi di dunia.
tapi karirnya nggak kemana-mana karena dia kesulitan berinteraksi sosial dan beradaptasi. Di sisi lain, ada Oppenheimer, bapak bom atom. IQ-nya lebih rendah dari Lengan, tapi dia sukses besar karena dia nggak cuma pinter fisika, dia juga master diplomasi dan jago navigasi politik. Jelaskan bedanya? Atau lihat aja Apple. Waktu dipimpin Steve Jobs yang kuat banget di kecerdasan kreatif dan praktis, produk yang keluar itu revolusioner semua, mengubah dunia. Nah, begitu digantikan Tim Cook yang merupakan master kecerdasan analitis, Apple jadi perusahaan yang super efisien, keuntungannya meroket. Keduanya sama-sama sukses, tapi jenis kesuksesannya beda banget. Ini bukti nyata kalau keseimbangan itu penting. Oke, sekarang pasti ada yang mikir, wah kalau gitu gimana dong nasib gue? Tenang, kabar baiknya adalah semua kecerdasan ini bisa dilatih. Ini bukan bakat bawaan lahir. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya ngelatih otak kita? Coba deh, tanamkan kalimat ini baik-baik di kepala kita. Otak kita itu plastis, artinya dia bisa dibentuk kayak otot. Makin sering kita latih dengan cara yang benar, dia bakal makin kuat. Jadi buang jauh-jauh pikiran, gue emang nggak sepintar dia. Itu semua bisa diubah. Ini dia resep sederhananya. Buat ngasah analitis, coba deh ikut debat, main puzzle, atau belajar first principle thinking. Buat ngasah kreatif, coba biasain nulis semua ide gila di jurnal, jangan disensor. Terus, cari inspirasi dari bidang-bidang yang jauh berbeda. Nah, buat ngasah praktis, ini yang paling penting, jangan cuma di kamar, terjun langsung. Ikut proyek, gabung komunitas, magang, pengalaman di lapangan itu guru terbaik yang gak ada duanya. Oke, kita sudah sampai di akhir perjalanan. Jadi, kenapa sih punya 3 kecerdasan yang seimbang ini jadi krusial banget? Jawabannya sederhana. Karena dunia di depan kita menuntut hal itu. Dan ini bukan asumsi. Lihat saja data dari World Economic Forum tentang skill yang paling dibutuhkan di masa depan. 3 teratasnya apa? Berpikir analitis, berpikir kreatif, dan kepemimpinan dan pengaruh sosial. Ini kan persis 3 kecerdasan yang dari tadi kita bahas. Jadi ini bukan lagi sekedar teori psikologi, ini udah jadi kebutuhan pasar. Jadi pesannya jelas banget, udah saatnya kita berhenti terobsesi sama skor IQ atau nilai di rapor. Yang akan jadi pemenang di masa depan itu bukan lagi si paling pintar di kelas, tapi mereka yang bisa berpikir kritis, terus berinovasi, dan paling penting jago beradaptasi. Itulah resep sukses sejati yang tahan banting. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba jujur sama diri sendiri. Dari 3 kecerdasan tadi, mana yang jadi kekuatan utama kalian sekarang? Dan yang lebih penting, kecerdasan mana yang akan kalian mulai latih mulai hari ini juga? Karena perjalanan kalian jadi orang yang successfully intelligent itu dimulai dari langkah pertama itu.